Nah, jangan sampai piringnya putih, backgroundnya juga putih. Nah, ribet nih. Ini pasti akan hilang tone-nya. Kalau mau, kalau piringnya warna putih atau piringnya warna terang, backgroundnya harus yang Gelap. Begitu juga sebaliknya. Kalau ininya terang, piringnya harus yang gelap. Kayak gitu. Nah. Halo teman-teman pebisnis kuliner. Saya masih bersama dengan Mas Gilang Margi, pemilik Kepiting Nyinyir, dan saya Mas Bukin Pradana. Dua video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara membuka restoran online dan bagaimana mempromosikan biar rame. Yes. Nah, syarat mempromosikan itu kan harus ada tampilan visual, gambarnya juga harus bagus. Kontennya harus bagus. Kontennya harus bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konten, khususnya bagaimana cara membuat foto produk menarik, yang menarik. Bikin orang ngiler. Ini kita ngomonginnya makanan ya. Jadi Yes. bikin produk yang ngiler. Iya. Apa aja yang harus kita lakukan? Oke. Kalau kita bicara restoran online, berarti panca indera yang bisa menjadi satu-satunya acuan yang harus dipuaskan adalah mata. Yes. Kenapa? Kalau kita bilang makanan kita enak, Ya. lalu kita tulis di caption enak sampai 6 paragraf, di handphone tuh orang nggak peduli kan? Nggak ngeces. Karena apa? Handphone tuh nggak tahu, bukan enak nih baunya, nggak gitu kan? Orang tahunya adalah fotonya bikin ngiler. Nah, berarti memang konten baik itu foto dan video menjadi sangat amat penting begitu adanya sosial media, karena itu adalah satu-satunya media yang menjadi mewakili produk kita gitu. Jadi kita nih di era yang mana kita harus dipaksa bukan cuma masak, kita dipaksa jualan, kita dipaksa mikir kreatif, kita dipaksa jadi copywriter karena kita harus bisa bikin caption, kita dipaksa jadi fotografer. Wah, mantap. Kompetensi kita naik dalam jangka waktu yang singkat. Jadi nggak hanya nomor satu tadi yang waktu buka restoran, bukan hanya bikin produk, justru marketing dan ilmu marketing sekarang wah udah nggak ngomongin zaman dulu. Sulit. Gimana kita bisa joget-joget TikTok? Sulit. Jualan hari ini pakai cara dulu sulit. Walaupun pakar kuliner kah harus apa sulit. Pakar kuliner dulu dengan pakar kuliner sekarang berbeda. Berbeda. Tapi ada yang bisa menyesuaikan, mengikuti. Nah, itu yang hebat. Iya. Oke. Jadi aku mau kasih tahu dulu bahwa buat teman-teman yang tidak punya skill fotografi, itu sangat amat bisa sebenarnya bikin foto yang bagus. Karena teman-teman kita harus pahami dulu konsepnya. Foto yang bagus itu tidak selalu yang susah. Oke. Jadi daripada teman-teman membudgetkan khusus untuk sewa fotografer dan dicetak dan disiapin semua menu, itu menurutku costnya jauh lebih tinggi dibanding teman-teman foto sendiri. Karena yang sering terjadi adalah beberapa temanku sewa fotografer di hari yang sama karena dia bayarnya harian misalkan gitu, disiapin semua menu, difoto, begitu sudah jadi hasilnya bagus, budgetnya gede, bingung mau buat apa karena nggak taunya nggak relevan sama konten yang mau dia buat. Nah, pentingnya kita bisa moto juga si pelaku bisnis karena kita tahu apa sih yang mau kita tawarin di hari tersebut, di waktu itu, atau bulan depan, atau menunya ganti. Yes. Harus foto lagi dong. Nah, bayar lagi dong gitu. Bayar lagi. Berarti kita bisa foto pakai handphone? Bisa. Nanti jelek karena resolusinya kurang. Enggak. Nah, ini yang penting. Pertama, buat teman-teman yang memang punya budget dan serius dan pengen hasilnya maksimal, aku memang rekomendasiin teman-teman beli kamera. Minimal apa dia? Apa sebut merek? Boleh. Harga berapa? Tipenya apa? Sebenarnya kalau tipe tuh sekarang udah banyak ya yang bagus. Merek juga banyak yang bagus. Yang paling penting adalah pengoperasiannya mudah. Terus langsung bisa connect ke handphone. Udah, itu aja yang penting. Karena apa? Menjadi PR di saat kita harus masuk kamera, masukin dulu ke komputer, terus diedit lagi masuk sini, waktunya kelamaan. Mendingan cari kamera yang terkoneksi sama handphone. Gitu. Merek apapun sekarang udah bagus kok. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang budgetnya ngepas kebetulan, budgetnya ngepas, terus kayaknya belum butuh-butuh banget atau kebutuhannya belum sampai situ, aku rekomendasiin mending ganti handphone.
Karena ganti handphone. Ganti handphone. Handphone zaman sekarang tuh udah banyak yang bagus. Ya. Sudah banyak yang bagus, jadi bisa kira-kira harga multifungsi. 3 juta udah bisa kurang. Sebenarnya sih, Cak, kalau boleh jujur ya, aku rekomendasiin iPhone. Kalau boleh jujur. iPhone. Karena apa? Karena warnanya paling stabil di antara yang lain gitu. Kalau handphone yang lain tuh warnanya terlalu bagus, tapi bagusnya nggak cocok untuk makanan. Terlalu dibedakin. Ya? Iya gitu kan, karena foto bakso itu kan nggak bisa pakai filter jerawat. Nah, fungsinya handphone kan bisa buat kerja juga, tapi bisa buat foto juga. Oke. Jadi tidak harus kamera. Nah, itu pertama. Jadi pakai handphone bisa, boleh. Sebaiknya iPhone. Sebaiknya iPhone. Nggak punya duit, nyicil lah. Ntar ada yang komen riba gitu, pusing gua. Kan nggak enak. Tuh. Lalu poin kedua, pertama tadi kan alat yang dipakai. Poin yang kedua, gimana sih foto yang bagus? Harapannya sih nanti abis ini kita praktek ya, Cak. Habis ini kita praktek. Gimana bikin cara yang bagus? Ini teman-teman jangan lupa, karena nanti yang kita lihat fotonya itu adalah di handphone. Sebentar, misalkan foto kepiting misalkan ini deh, nih ya kelihatannya. Ini handphone, ngelihatnya adalah full. Ukurannya tuh cuma segini, Cak. Satu layar handphone gitu. Secara ukurannya. Aku sih menyarankan kalau mau foto khusus untuk kebutuhan sosial media itu maksimal itu 80% itu adalah objek. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh. Karena apa? Orang tuh ngeliatnya begini buat handphone gitu. Nggak yang di sini terus gini, atau kalau kita nggak ngeliat mangkok bakso asli kan mungkin kita dari jauh udah tahu. Tapi karena ini medianya adalah handphone, mau nggak mau harus zoom. Lah, Mas Gilang, nanti di foto kelihatan gede, pas datang makanannya kecil gimana? Ya kan bisa diinformasiin di ukuran, nggak usah lebay juga, gitu kan. Yang penting adalah 80% itu adalah objek. Oke, 80% objek. 80% objek dari frame-nya ya, dari frame-nya 80% objek. Kalau aku. Ya. Jadi kalau moto minuman ini, nah ini frame itu ya segini nih. Iya, atau di atas gini deh. Iya. Nggak usah jauh-jauh begini. Iya. Toh nanti begitu masuk Instagram dia akan kekompres lagi kan fotonya. Tuh. Lalu habis itu poin selanjutnya adalah angle fotonya. Ya. Angle foto itu adalah posisi moto. Ya. Posisi moto buat makanan itu aku nggak tahu. Kalau ini tuh 45 derajat ya. Ya. Nah, berarti kalau gini berapa? 30 berarti. Gini 90 dong terhadap sini. Ini ya, 90. 45 lah, miring. Ya, oh yaudah, sekitar segitulah. Jadi teman-teman tuh agak dia tompo banget gitu, tapi jangan sampai ada ngalingin cahaya. Oke. Foto makanan itu jangan dari samping begini, Cak. Oke. Kenapa? Karena makanan itu teksturnya sama kayak mata melihat makanan. Nah, kita duduk nih, mata ngelihat makanan begini. Ya, posisi terbaik adalah begini. Ya. Gitu. Dari atas gini boleh, asal nggak ada bayangan. Gitu. Kalau dari samping nggak kelihatan, Pak. Itu angle-nya semut. 44 derajat. Nah, angle apa itu? Sinarnya dari mana? Cahayanya? Tenang. Oh, ada Pembahasannya. Jadi pertama adalah alat yang dipakai. Terus yang kedua 80% usahain objek, nggak usah kebanyakan hiasan-hiasan. Oke. Nggak usah kebanyakan sendok-sendok kayu dan segala macam, nggak kepake itu. Karena kita mau jual makanan bukan dekorasi. Oke. Soalnya suka banyak salah. Aku lihat di Instagram tuh orang ke ramean hiasannya dibanding makanannya. Dan ada profesi itu? Ada, food stylist. Yes. Tapi kan tidak semua food stylist paham kebutuhan si pengusaha. Memang dia fungsinya mempercantik foto, tapi kalau foto itu pada akhirnya nggak bisa ngedatengin sales, buat apa? Tapi perlu, food stylist itu perlu. Food fotografi, food stylist itu perlu. Kalau bilang nggak perlu ntar dikomplain. Makanya gua ngasih tips tapi menumbuhkan haters. perlu. Yang penting komunikasi kitanya aja. Gitu. Terus selanjutnya adalah perhatikan arah cahaya. Nah, aku tuh untuk teman-teman yang belum pernah punya basic fotografi, aku selalu menyarankan bahwa kalau mau moto, mending di luar ruangan aja udah. Oke. Paling bener tuh di luar ruangan. Jam? Nah, itu dulu. Pertama kita bicara luar ruangan. Kenapa kok jangan di dalam ruangan? Pertama,
tidak semua ruangan pencahayaannya cukup untuk foto. Gitu. Kenapa? Jangan sampai makanannya enak tapi burem, tapi gelap, kelihatannya kayaknya makanannya udah lama misalnya gitu dan seterusnya. Itu bahaya. Kalau di luar itu cahayanya lebih bagus, lebih natural gitu. Kecuali kalau kita memang sudah punya skill fotografi, lain hal. Dan kita kan juga harus menyesuaikan sama lampu. Kalau untuk makanan aku rekomendasi lampu tuh yang agak warm, putih yang warm, bukan putih yang kebiruan. Putih LED gitu, karena biar makanannya terlihat lebih hangat. Cuma kan tidak semua orang punya lampu yang kayak gitu, atau kondisi rumahnya, kondisi dapurnya kayak gitu. Nah, makanya aku rekomendasinya di luar ruangan. Mas Gilang, di luar lagi hujan, kan suka ada gitu tuh. Di luar ruangan lagi hujan, aku kebetulan lagi ada pesanan banyak nih Mas, sayang banget nggak difoto. Gimana caranya? Caranya adalah foto di dekat jendela. Nah, banyak kan cewek-cewek TikTok kalau bikin video di dekat jendela, ya karena memang cahayanya bagus dekat jendela. Jadi jendela, nah baru kita di pinggir jendelanya baru moto. Jadi nggak harus di luar, tapi kalau bisa di luar lebih bagus. Selanjutnya adalah waktu yang ideal untuk moto di luar ruangan. Pertanyaannya itu kan. Jamnya. Nah, suhu normal, kita bicara suhu normal nih. Suhu normal, aku tuh selalu rekomendasiin timku untuk moto itu sebelum jam 10:30. Atau mulai dari jam 2:30. Cocok. Jangan sampai maghrib ya. Nanti moto nggak kesambet. Atau jangan sampai jam 12 lagi terlalu panas. Terlalu panas. Kenapa kok nggak boleh jam 12 siang, jam 11 sampai jam 1 kenapa nggak boleh? Pertama, cahaya terlalu terik. Nah, buat teman-teman yang makanannya ada nasinya, atau ada makanan yang teksturnya putih atau krem, itu bisa hilang teksturnya kan. Apalagi kalau misalkan nasi piringnya putih, ya udah jadi bubur, ntar nggak kelihatan teksturnya gitu. Karena untuk jadi lampu. Iya. Karena untuk ngejar tekstur nasi sama piring sama lauk yang lain itu perlu skill. Gitu. Jadi waktu yang diperlukan adalah sebelum jam 10:30 siang atau mulai dari 2:30 sampai sore. Tapi jangan terlalu sore ya, karena semakin sore semakin redup. Nanti mau nggak mau kita harus setting kameranya lebih ribet lagi. Setelah itu, yang terakhir adalah proses editing. Foto tuh perlu diedit nggak sih? Menurutku perlu. Kenapa? Bukan untuk merubah warna, tapi untuk mempertegas warna. Gitu. Kalau untuk merubah warna itu namanya nipu, Pak. Tapi kalau untuk mempertegas warna itu memang diperlukan. Kan di advertising tuh ada namanya beauty editing. Itu penting. Nggak kita kan tahu kan model sabun itu nggak semulus yang di poster. Tapi untuk kebutuhan sabun ya mereka harus dibuat mulus gitu. Dan itu komersial, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan adalah, Mas Gilang pakai aplikasi apa buat ngedit? Kan suka ada nanya gitu. Mas Gilang, aku ngeditnya pakai apa gitu kan. Nih, buat ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak semua, kalau moto, pertama, langsung dari aplikasi kameranya. Jangan moto dari aplikasi editing. Kan suka ada tuh, masuk ke aplikasi editing dulu, lo baru beli kamera. Nah, itu masalah. Karena apa? Itu udah kebawa filternya. Jadi kalau mau ada langsung aplikasi dari Instagram juga. Iya, motonya dari Instagram ya. Aku rekomendasi langsung dari aplikasi fotonya. Itu pertama. Terus kedua, ngeditnya aku tidak rekomendasi satupun aplikasi berbayar atau tidak berbayar di handphone. Kenapa? Karena jangan lupa kita moto nih, cekrek. Begitu kita masuk ke aplikasi editing, itu akan ada namanya kompres. Nah, nanti begitu hasil editing keluar, terus jadi kompres, terus masuk lagi ke Instagram, itu kompres lagi, Pak. Jadinya demam 2 kali fotonya. Pucat tuh. Pucat. Jadi lebih baik hanya kena 1 kompresi dibanding 2 kompresi. Jadi kalau mau, begitu foto sudah selesai, sudah dapat foto yang dimaksud, langsung upload di Instagram. Nah, sebelum upload kan ada pilihan edit tuh. Nah, editlah di situ. Itu yang pentingnya lakukan. Apakah di foto itu nanti pas editing itu perlu dikasih caption, tulisan-tulisan di foto itu? Kalau kebutuhannya begitu silahkan. Kalau enggak ya nggak usah. Captionnya nanti di teksnya aja. Keterangannya di caption aja. Gitu. Mas Gilang, fotonya sudah bagus, Mas. Tapi kok nggak ada yang komentar? Ini captionnya nggak menarik berarti, Mas. Gimana sih cara nulis caption yang menarik supaya orang mau komentar? Kan pertanyaan itu ya.
gampang. Setiap kali posting harus diakhiri sama pertanyaan. Oke. Foto bakso. Sudah dikasih pertanyaan? Selalu. Yang jawab sedikit? Pertama-tama pasti selalu sedikit. Tapi nanti akan bertumbuh. Foto ada hubungannya dengan giveaway? Kedepannya. Ini mau bikin 6 video. Kayaknya ngomongin caption kita harus bikin video harusnya sendiri. Cuma nggak apa-apa ini ngomongin giveaway nanti kita bikin video sendiri. Macam-macam konten juga itu bisa. Ya nanti sendiri. Kita bikin siaran langsung yang bisa menarik pelanggan. Kita bisa bikin video sendiri. Setuju nggak? Kalau setuju komen dulu di bawah. Kalau nggak ya udah ini aja cukup aja. Harus request dulu. Cuma kalau overall aja gitu kan, komen captionnya tuh harus ada pertanyaan. Jadi aku tuh tidak ngerekomendasin kalau caption tuh cuman Assalamualaikum, kami sudah buka ya. Orang nggak ada yang peduli tau. Ya udah bodo amat lo mau buka mau tutup terserah lo gitu. Cuma kalau misalkan kita foto makanan jam 10:30 gitu kan, kita tulis, "Hai guys, makan siang apa hari ini? Masa iya makan janji manis terus?" Agak lebay-lebay dikit. Oh, itu terusik tuh ego orang-orang. Supaya lebih masif lagi, kita bisa kasih hadiah. Komen terlucu, misalkan captionnya bertanya, terus di bawah ada keterangannya, komentar terlucu akan kukirimin bakso gratis sekarang. Ayo cepetan. Cocok. Nah, digabung ya. Digabung. Ada pertanyaannya, ada giveaway, meskipun nggak harus mahal. Iya, nggak harus. Apalagi diiklankan. Pasti yang nonton iklan itu terus dia ngejawab juga. Orang itu, Cak, mau stay di Instagram kita cuma karena dua. Pertama, mungkin ngidolain kita, atau kedua, ada benefitnya buat kita. Iya. Jadi nggak ada tuh orang yang katanya customer loyal. Dan cinta sama satu brand. Nggak usah disensor, Cak. Emang nyatanya begitu. Kalau akun yang nggak ngasih giveaway, tidak ada penontonnya. Atau mungkin ada penontonnya, tapi nggak berimpact ke salesnya. Gitu. Sedikit ya. Prakteknya kita? Oh iya, praktek dulu. Mantap. Oke, kita siapin bahannya dulu ya. Oke, Cak. Sekarang kita mau coba tes foto produk yang tadi aku maksud. Ya, kan? Ini aku contohin pakai handphone. Ya. Kan? Ini kondisinya juga di luar. Kebetulan cahaya juga lagi nggak terlalu terik dan memungkinkan. Gitu. Ini kebetulan ada dua pilihan. Jadi teman-teman bisa pakai meja yang backgroundnya terang, atau meja yang backgroundnya gelap. Oke. Atau kalau mau teman-teman mau beli alas foto tuh ada di Tokopedia. Yang urat kayu dan segala macam itu bisa dibeli. Nah, jangan sampai piringnya putih, backgroundnya juga putih. Nah, ribet nih. Ini pasti akan hilang tone-nya. Kalau piringnya warna putih atau piringnya warna terang, backgroundnya harus yang gelap. Begitu juga sebaliknya, kalau ininya terang, piringnya harus yang gelap. Kayak gitu. Nah, macam-macam. Kita mau taruh di meja, bisa. Kita mau taruh dipegang gini, bisa. Gimana baiknya, gimana mudahnya, dan yang penting fotonya jelas. Jadi jangan sampai fotonya ngeblur, jangan sampai keterangan, kegelapan, apalagi bikin sakit mata orang. Gitu. Ini contoh ya, ini contoh yang aku pegang dulu. Jadi teman-teman, nih seperti yang aku bilang tadi. Aku pegangin apa? Boleh. Teman-teman harus pakai langsung aplikasi yang dari handphonenya, kamera di sini ya. Jangan pakai aplikasi filter bawaan. Itu akan ada filternya. Jadi langsung dari kamera aja dan kita moto. Yang seperti tadi aku bilang hampir ke 45 derajat. Seginilah kira-kira moto. Ini deketin. Ini tunjuk, jangan ngikut, ini segala macam jangan ikut. Jadi deketin aja. Difokusin, deketin. Jadi kelihatan, oh minyak warna kuning, oh ada gorengannya, oh baksonya tuh beneran urat dan seterusnya. Oh bawang gorengnya fresh dan seterusnya. Lihat arah cahaya dari mana. Kebetulan ini arah cahaya dari sini. Jadi kita jangan sampai moto dari sini. Kenapa? Kalau dari sini ya pasti akan ada cahaya, akan ada bayangan. Ketutup. Kalau mau sebaliknya kayak gini. Fokusin, terus foto gitu. Mau di dalam juga bisa. Tapi ya jangan terlalu dalam karena tidak semua pencahayaan di dalam itu memadai untuk foto. Kira-kira gitu. Terus masuk ke proses editnya. Ya. Langsung di sini? Ya. Oke. Aku mau kasih tahu proses editnya. Jadi seperti yang tadi teman-teman bilang, nih ini hasil fotonya. Aku nggak kelihatan nggak? Nah,
dengan warna yang sudah lumayan real, kelihatan kan? Nah, ngeditnya jangan langsung pakai aplikasi, misalkan ada ini bisa ngedit juga, itu nggak usah, mau pakai Canva, mau pakai apa nggak usah, langsung dari Instagramnya aja. Jadi misalkan kita mau ngupload kan, nah, udah ada, ini mau portrait boleh, atau mau square boleh, silahkan. Next, sorry. Nah, jangan pilih yang filter, tapi pilih yang edit. Nah, pilih edit baru kita atur, jangan terlalu terang, kontrasnya diperbaikin, lalu saturasinya ditebelin sedikit supaya warnanya makin tegas. Sama yang terakhir adalah ketajaman gambarnya dinaikin. Jadi biar kelihatan makin tajam. Next, udah tinggal tulis captionnya mau apa dan seterusnya, langsung posting. Jadi gitu caranya, simple Sudah? dan nggak ribet sebenarnya sih. Udah paham belum? Harusnya sih paham lah. Ya, tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya. Karena ya setidaknya kita ngasih gambaran, tinggal prakteknya. Aku yakin teman-teman juga udah biasa posting di sosmed kan. Ini pentingnya, Cak. Ini pentingnya, ini harus si business owner-nya yang moto. Karena apa? Karena daripada kita nyiapin menu yang khusus hanya untuk kita foto, lebih baik kita standby di tempat. Jadi kalau misalkan ada pesanan, itu langsung kita foto aja. Jadi kita spare untuk stoknya nggak terlalu banyak. Gitu. Itu jauh lebih hemat jadinya. Ya. Jadi memang yang difoto itu produk yang memang dibeli orang gitu. Jadi kan kita lebih ngirit secara. Nggak yang nyiapin produk memang khusus untuk difoto. Makanya kamu juga harus bisa jadi fotografer. Oke, teman-teman, rasanya cukup kita belajar bagaimana cara memfoto makanan biar nanti tampil bagus di sosmed. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan penjualan dan nambah traffic jualan. Mas Gilang, thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Kita akan sambung di video berikutnya bagaimana nanti mengedit yang lebih bagus. Siap. Dan membuat pokoknya traffic jualan kita makin bagus. Makanya komen dan request kepingin dibuatin video apa lagi. Sampai ketemu di Kubis TV yang akan datang. Dadah.